Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Bagaimana kabar puasanya? Dan bagaimana kabar ibadahnya di Ramadan menjelang akhir ini? Insya Allah tetap semangat dan istiqomah, amin. Tak terasa teman-teman, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ramadan sebentar lagi akan berakhir. Karena sejatinya Ramadan itu sangat singkat dan sangat sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya di surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari yang sedikit yang terhitung ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sedikit. Kalau kita tidak memanfaatkannya, maka sangat-sangat rugi. Dan kita tidak terasa bahwa Ramadan itu akan segera berakhir. Makanya di akhir-akhir Ramadan ini mari kita sungguh-sungguh, mari kita perkuat lagi amalan ibadah. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan. Rasulullah SAW dahulu ketika hendak berkhutbah Jumat, beliau menaiki tangga mimbar. Tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian ketika menaiki tangga yang kedua beliau mengucapkan amin. Begitu pula di tangga yang ketiga. Selesai sholat Jumat, para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau mengucapkan amin ketika menaiki tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Saya mengucapkan amin ketika menaiki tangga pertama karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang disebut namamu tapi tidak bersalawat kepadamu. Kemudian di tangga yang kedua, saya mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang hidup bersama kedua orang tuanya tapi tidak bisa membuat dia masuk surga." Kemudian di tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang bertemu dengan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Padahal Ramadan itu adalah syahrul ghufran, syahrul maghfirah, bulan ampunan, syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan amalan-amalan itu lipat gandakan, dan bulan dimana semua para jin, setan itu dibelenggu. Jadi kita lebih mudah untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah dan amalan soleh. Tapi kenapa bisa Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita? Maka ini adalah orang yang celaka dan merugi. Salah satu sebabnya karena dia menganggap bulan Ramadan itu remeh. Dia tidak bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Dia menganggap bulan Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi ketika kita menganggap bulan Ramadan itu hanya bulan yang biasa saja, kita di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan ya udah sama aja kehidupannya. Tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Ramadan, tidak ada bacaan Al-Quran yang kita tingkatkan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang merugi, tidak diampuni dosanya ketika di bulan Ramadan. Maka ciri sukses ketika seorang itu memasuki bulan Ramadan adalah ketika amalan di bulan Ramadan, ketika amalan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu sama. Bahkan di luar bulan Ramadan itu lebih baik. Jadi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian selesai bulan Ramadan, dia tetap melakukan amalan-amalan sunnah dan ibadah tilawatul Quran, maka inilah ciri sukses orang ketika bertemu bulan Ramadan. Bukan seperti kebanyakan orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, alim dan solih di bulan Ramadan saja. Maka ini adalah ciri orang yang merugi ketika dia bertemu Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, teman-teman, seburuk-buruk kaum ketika dia mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Karena
di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Tidak kaget ketika kita alim soleh, banyak ibadah dan tilawatul Quran di bulan Ramadan, karena ibadah-ibadah akan dilipat gandakan. Tapi tolak ukur kesuksesan kita bertemu dengan Ramadan adalah setelah berakhirnya Ramadan. Apakah kita masih terus melakukan ibadah-ibadah itu? Apakah kita masih istiqomah membaca Al-Quran? Ataukah kita akan meninggalkan itu semuanya ketika Ramadan berakhir? Semoga Allah memberikan kita salihul a'mal dan istiqomah. Kemudian juga Allah menerima amalan-amalan dan ibadah kita. Semoga Allah juga mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun depan dengan keadaan yang jauh lebih baik. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.